Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ego Sindrayasa, NIM 2022-02025. Ikuti wawancara kelompok kami di video selanjutnya. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Komang Ari Juliana Putra, NIM 2022-02026 dari kelas Karawitan 3A. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Ibtu Abi Sulama Putra, NIM 2022-02023. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Imade Wirasastra, NIM 2022-02027. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Igu Dewa Sanjaya, NIM 2022-02024 dari Prodi Seni Karawitan 3A dari kelompok 5. Yang dipilih sebagai seorang juru kendang dengan pengalaman yang mumpuni, berusia minimal 45 tahun. Jadi mungkin yang sedikit rekan-rekan sahabat unit pengalaman dunia perkesenian dan organisasi kendang juga. Semoga pada semua penonton ini maupun tak dan dalam teman-teman yang ingin langsung akan gini dari awal Pak Mandi berkesenian seperti gimana saja belajar guru dan pengalaman berdasar dan penghargaan yang diraih Ini adik-adik salam kami sebelumnya selamat datang di pondok. Kalau mengatasnamakan sanggar belum seberapa kan di pondok di tempat lama untuk beraktivitas untuk dalam hal kesenian. Nah, walaupun sejatinya dari awal apa yang disampaikan tadi mengenai titik awal, titik mungkin perkesenian itu mungkin sudah dari sejak SD dan ya. Nah, itu terbukti pada tahun 82 Pak Man bergabung dengan sanggar Video namanya Didukung Silebski. Nah, itu sempat mewakili dua anak-anak yang beliau desa Tangkas waktu itu tahun 82-83. Nah, sebelumnya itu sudah terbentuk dua anak-anak di desa Tangkas di bawah asuhan Bapak Pak Man juga, karena dia seorang kendang pada zamannya dan sempat bermain kendang di Sidade dengan Pak Wayan Kebak namanya, dengan almarhum Pak Wayan Video juga salah seorang kendang yang cukup tenar. Nah, di mana pengalaman beliau bertiga niki yang didapatkan dari seorang pemendang dari desa Blambing yang namanya Gusti Kudang pada tahun 60-an barangkali, itu yang memberikan beberapa tabu dan pukulan kendang yang sampai sekarang itu diwariskan kepada kita di Tangkas. Nah, karena itu Pak Man dari itu sudah mengampuni dan sangat senang karena hobi, karena aliran darah juga, karena bapak seorang wanita dan seniman tabuh juga, dan di atas itu juga seorang praktisi yang notabene memegang dalam konteks berkesenian sungai tabuh di Jakarta. Seiring perjalanan sampai SMP, Man masuk di Dukung, di sana juga terbentuk SMP. Dulu Pak Man SMP PGRI karena aktivitasnya memang sangat luar biasa dan bahkan bersaing dengan SMP 1. Nah, di sana juga terbentuk penabuh di sana Man juga banyak mendapatkan dalam konteks sosial dengan teman-teman yang lain. Nah, terus dari sana ketika Pak Man melihat pertunjukan di televisi, baik itu karya kontemporer dulu
pada saat itu kan diisi untuk kesenian kontemporer diisi oleh Asdi dan vokal kontemporernya. Sampai juga teater tari. Nah, dari sanalah Pak Man banyak mendapatkan inspirasi untuk melanjutkan ke vokal. Samping juga dorongan teman, di samping juga karena melihat latar belakang ekonomi Pak kan tidak seperti orang lain. Satu-satunya jalan yang barangkali bisa untuk teman ikut bersekolah dalam taraf setingkat SMA paling ke vokal. Di samping juga untuk memenuhi keinginan dan hobi itu cikal bakal memang meneruskan ke vokal. Terus juga seiring perjalanan semakin cepat, nah di sana Pak Man semakin asik dan semakin menemukan jati diri Pak Man. Itulah yang menjadi titik awal. Mungkin Pak Man sebagai seorang yang senang dengan praktisi untuk di bidang karawitan, menjadi titik awal di vokal itu untuk melanjutkan ke isi tanpa basa-basi, tidak ada oleh kanan oleh kiri lagi melanjutkan lagi. Padahal dari segi hitung-hitungan biaya waktu itu kita berpikir juga, tapi melihat dari pengalaman teman-teman yang sudah terdahulu seperti kakak-kakak lah itu notabene juga dari segi latar ekonominya biasa-biasa kok bisa, kenapa kita tidak? Nah akhirnya memberanikan daftar ikut di STSI. Nah, waktu itu kan STSI, Asti sudah lewat STSI pada tahun 89, 90 kalah di sana. Sehingga apa yang menjadi pemikiran Pak Man itu memang betul tidak terlalu banyak dipungut biaya, dan waktu itu juga ada semacam beasiswa persemar masih waktu itu. Nah kita mencoba melamar, dapat juga. Di samping itu apa yang menjadi tafsir kita berkaitan dengan biaya juga, satu biaya makan juga kita sering bergelaran dapat makan. Nah itu juga mendapatkan suatu ilham bagi Pak Man sehingga Pak Man merasa nyaman itu, dan tidak sedikit pun tidak merasa menyesal. Nah akhirnya tamat dari sana. Nah, ini perjalanan untuk kuliah dulu. Nah, di sana Pak Man banyak menamakan ya, karena mungkin konsep ayah menjadi pemikiran kita tidak ada pemikiran lain waktu itu, karena hitung-hitungan bisnis barangkali tidak akan memungkinkan kalau kita tidak mempunyai pekerjaan yang lain kan gitu ya. Oke, nah kita bisnis oke lah, kita tetap pada konsep ayah. Karena Pak Man setelah tamat tahun 94, 96 ditawari bekerja sebagai kontrak membina Sekegong Pemda pada tahun 95. Itu awal kali Pak Man bekerja sampai saat ini. Itu pengalaman dalam konteks mulai bersekolah sampai kuliah dan mendapatkan kerjaan. Nah itu juga supaya adik-adik nanti juga mendapatkan suatu gambaran kalau kita memang betul-betul menyikapi dan menemui hal ini secara profesional dan ikhlas, pasti akan mendapatkan sesuatu. Nah berkaitan dengan pengalaman, nah tentu Pak Man banyak termotivasi dengan kemandirian, karena begitu di SMP, SD, nah itu kan masih kita tidak punya orientasi untuk mandiri, pasti kita banyak tuntunan dari seorang guru, seorang pembina kan gitu ya. Nah setelah di vokal di sana kita tertempa karena memang keterbatasan dari program atau studi pembelajaran itu sangat terbatas. Kalau kita tidak bisa mandiri. Satu contoh sekarang, Pak Man mungkin waktu SMP bisa bermain tenis tapi tidak profesional. Nah, setelah di vokal Pak Man banyak menghabiskan waktu itu karena memang dipilih oleh Bapak Ngurah Padang waktu itu. Kelas 1 Pak Man sudah mendapat sebagai penabundi bersama Pak Teguh Diana dari Pring sebagai pemain reong, bergabung dengan angkatan atau teater Pak Bandi. Di sana Pak Man lagi termotivasi karena kita waktu itu sangat langka pemain reong, pemain renang, itu sangat langka. Akhirnya Pak Man terus difokuskan di reong oleh Pak Ngurah Padang. Dari mulai kelas 1 sudah menjadi penabundi. Nah itu kebanggaan kita. Dari sekian penabuh kita sudah dari kelas 1, makanya Pak Man merasa bangga dengan Pak Subsidiana sebagai partner sampai ke
Ekspedisi Denpasar tetap menjadi partner dengan Pak Sudana juga yang dari satu yang sempat di Semarang yang sudah meninggal. Nah itulah perlu dituntut kemandirian. Kalau kita mengandalkan hanya program belajar, tentu kita akan lambat dengan teman-teman yang lain. Banyak memberanikan diri waktu itu tentang sistem pembelajaran. Oke lah yang secara formal kita lakukan di kelas walaupun di aula, tetapi di luar itu pada jam-jam istirahat Pak Man memberanikan diri. Itu memerlukan sebuah keberanian dan menghilangkan rasa malu. Mencoba mengambil senang dengan berpartner dengan seseorang, mencoba dengan pukulan-pukulan baik itu tari kreasi, pukulan membuka sendiri. Nah itu banyak kita dapat dari teman saling mengisi. Nah, termasuk juga Pak Man bisa bermain kendang itu memang lahirnya dari sana. Ya dari Kokar. Di Penabuh ini tidak mendapatkan kendang karena waktu itu diisi oleh Pak Jahul, Pak Mampu sebagai pemain kendang wadon, dan dari Sinopadu pemain kendang lanang. Pak Man tetap Pak Juliana dari Pring dan sekarang sebagai tenaga kawian tenaga lab. Karena coba tanya nanti bagaimana pengalaman Pak Man bermain keong dengan beliau sampai pasar. Termasuk juga setelah kita di Kokar itu mendapatkan beberapa pukulan-pukulan kendang, mungkin tidak jauh. Ada istilah kalau sekarang ada triple, ada quartet kan itu sedang tingkat kedobelan bermain di sini terutama. Nah kalau bunyi kita mengenal gitu. Ada ding, ada kum, ada bit, ada peng, ada pak, ada kum gitu. Itu kita sudah mengenal, tapi kalau keterbatasan memainkan perkembangan tidak seperti sekarang ya, paling ya masuk juga kita melanjutkan ini juga seperti itu. Sistem pembelajaran kita tidak ada istilah rasa malu. Kita ada waktu kita isi ngambil kendang. Waktu kita masih istilahnya kendang itu banyak di tempat ini. Apakah sekarang masih seperti itu? Nah itu memberikan cukup itu kontribusi terhadap kita. Kalau tidak itu mungkin tidak berkala-kala karena keterbatasan dari dosen-dosen juga, karena juga terlalu banyak mahasiswa dan kita lembaga mandiri. Intinya itu nah di luar konteks itu terkait belajar akhirnya bisa kan doang, tapi masa bisa orang itu kan di sana banyak Pak Man lagi bertanya dengan dengan Pak di luar konteks pembelajaran. Memang di kelas pasti dalam spesialis kendang tabu perautan agak terbatas. Nah di luar itu Pak Man banyak misalnya, dan Pak Man juga sempat bergabung di Primas, mendapatkan sebuah bulan baik gila pokok kendang ulang kan gitu ya, membuka kalau kita mandiri. Kalau kendang tarian itu mungkin karena Pak Man banyak mendapatkan di samping juga di rumah Pak memberikan pukulan-pukulan kendang seperti gila tope, tarian, pukulan-pukulan kendang yang dari religi kan kita yang dibutuhkan. Nah itulah perjalanan Pak Man pengalaman. Nah, sehingga setelah dari itu baru semakin kita kena langkah di Lumbung, diberikan kesempatan oleh situ-situ itu Pak Man juga tahun 89 sudah membina kaum wanita dan kaum remaja, karena Pak Man di samping juga sebagai pemain ketika bermain lambatan lah gitu. Teman karena mungkin seiring umur juga akan berpengaruh kepada karakter-karakter, atau mungkin untuk beli atau untuk pukulan kendang.
Mana? Ya baik. Iya. Yang dikatakan munafik itu Nyerwati ya. Sabun hiu. Kalau di Kelungkung dia identik dengan Nyerwati. Sebuah apa namanya ini, sebuah motif pukulan kendang yang secara khusus diperlihatkan. Secara khusus dia diperlihatkan tanpa ada ombak jenis yang lainnya. Terus dan motifnya itu hampir beda dengan pola gila yang lain. Kadang-kadang kan pola gila ya jangan-jangan ada ini jagol kenapa dia dinamai jagol? Karena di gending jagol itu ada pukulan seperti ini kan, menonjol kendangnya tuh. Yang ini ada ini Serwadi, patut caranya kena. Artinya dia yang karena lahir kembali Nyerwati kan, lahir kembali dengan pola yang lain kan seperti ini kan, pola nenek Sembada kan. Lahir dengan motif yang lain kan seperti ini kan. Jadi ini ada ngarasang kan gitu istilahnya. Jadi ini ngaras tuh menciri ya kalau ini sebut kasih. Ya, pola. Cuman Pak Man jujur tidak tahu tentang macam ngaras, tetapi pada umumnya pukulan itu kode dari kendang bahwa gending kan Yuda. Yang gending Serwati itu penyelat dari gending pola gila yang dari lelambatan. Dari Kelungkung kan seperti itu. Ada gending bebancian, ada tabu selu, ada lepu yekalan. Hampir sama karena pola kekendangan tabu lamatan di Kelungkung baik di Tangka, di Kecamatan, di Toja sama dengan pola Parianom kalau
Tidur kemana ya cara itu kedudukan? Cuma yang pola kenangan dari kelungkung kenangan dengan baik di topeng maupun di lama tetapi lanang yang menjadi pokok dan wanto. Serwadian ada. Dan Pak Man menyikapi dari kata Nyerwadi itu ya. Angkatannya Nyerwadi lagi Mesir gitu. Lahir kembali dengan pola yang berbeda kan. Simpaktuk di karakternya. Paling ya, oh, ini caranya kita nak ya teman ini kan gitu, nak Nyerwadi kan gitu. Iya ya, yang mati itu Serwadian. Ya, pening jaran siri gitu. Jaran siri kita.
pekerjaan banyak hampir sama dia disamakan. Kalau belum yang masih iya ngajak di kerja. Ya. Saya jasa tadi. Untuk ajarnya. Hun.